Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sahara, kelas 11 IPA 5, SMA Negeri 1 Sungai Geringging, Kabupaten Padang Pariaman. Tahun pembelajaran 2021-2022. Pada video ini saya akan mempresentasikan pembelajaran sejarah tentang pembentukan pemerintahan Indonesia dengan guru pembimbing saya, yaitu Bu Irma Yeni. Simak video berikut ini. Baik, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan tentang proses terbentuknya pemerintahan Indonesia. Seperti yang kita ketahui ya, bahwasanya Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, sebagai negara yang merdeka, kita apakah sudah memenuhi syarat sebagai sebuah negara? Apa sih syarat-syarat berdirinya sebuah daerah ini atau sebuah negara ini? Jadi, negara itu diakui sebagai sebuah negara harus memenuhi 4 syarat ya. Yang pertama, harus mempunyai wilayah dari Sabang sampai Merauke. Yang kedua, harus mempunyai yang namanya rakyat. Seluruh bangsa Indonesia itu adalah rakyat Indonesia. Yang ketiga, yaitu mempunyai yang namanya pemerintah. Pada tanggal 17 Agustus, kita sebagai negara yang merdeka belum mempunyai yang namanya pemerintah. Maka di sini kita akan membahas tentang pembentukan pemerintahan Indonesia. Syarat yang keempat yaitu pengakuan dari negara-negara lain. Kita sebagai negara yang merdeka belum ada pengakuan dari negara. Dan akhirnya muncul Mesir dan India sebagai negara yang mengaku kemerdekaan Indonesia atau proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Oke, mari sekarang kita membahas tentang proses pembentukan pemerintahan Indonesia. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwa Indonesia merdeka itu ada sebuah organisasi yang bernama PPKI ya. Kepanjangan dari PPKI adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, tugas-tugas dari PPKI pada saat akan menjelang proklamasi masih berjalan, dalam artinya mereka belum bersidang ya. Baru akhirnya setelah proklamasi, PPKI akhirnya melakukan beberapa sidang. Sidang-sidang kecil PPKI ada 3 kali sidang ya. Yang pertama yaitu 18 Agustus 1945. Dalam sidang tersebut disepakati tentang pembahasan dan pengesahan Undang-Undang Dasar, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian pengangkatan presiden dan wakil presiden. Di sini Soekarno sebagai presiden dan wakil presidennya yaitu Muhammad Hatta. Kemudian pembentukan Komite Nasional. Komite Nasional ini adalah semacam organisasi komite yang ditugasi untuk membantu tugas presiden. Nah, kenapa? Karena harus ada yang membantu, harus ada yang mengontrol, karena komite ini sebagai perwakilan dari rakyat. Sidang yang kedua yaitu pada tanggal 19 Agustus 1945. Dalam sidang tersebut disepakati pembagian wilayah menjadi 8 provinsi. 8 provinsi tersebut adalah Provinsi Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. Nah, sedangkan 2 daerah lagi yaitu daerah istimewa ya, yaitu Surakarta dan Yogyakarta. Itu adalah pembentukan 8 provinsi dan 2 daerah istimewa.
kemudian menetapkan 12 kementerian dan pembahasan anggota-anggota Komite Nasional Indonesia. Sidang yang ketiga yaitu 22 Agustus 1945. Dalam sidang tersebut disepakati hasilnya adalah pembentukan Komite Nasional Indonesia yang terdiri dari KNI Pusat dan KNI Daerah. Kemudian pembentukan PNI sebagai satu-satunya partai di Indonesia, serta pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Baiklah, sekarang kita dapat menyimpulkan setelah Indonesia merdeka, setelah Indonesia terbentuk menjadi sebuah pemerintahan, maka ada makna atau arti penting proklamasi bagi bangsa Indonesia, yaitu bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan atas kemauan sendiri dan kekuatan sendiri, bukan pemberian Jepang ya. Kemudian bangsa Indonesia adalah bangsa yang pertama memerdekakan diri dan sebagai pelopor bagi bangsa Asia dan Afrika lainnya. Jadi, kalau kalian bertanya apakah Indonesia dikasih kemerdekaan oleh Jepang? Tidak. Karena apa? Ini adalah murni kemerdekaan Indonesia sendiri. Sedangkan negara-negara lainnya seperti Malaysia itu dapat kemerdekaan dari Inggris, Filipina dapat kemerdekaan dari Amerika, terus kemudian Singapura dapat kemerdekaan dari Inggris juga ya. Itu semua adalah pemberian. Tapi kalau Indonesia merdeka karena proklamasi sendiri, dan karena inilah Indonesia menjadi pelopor sebagai negara pertama yang memerdekakan diri dan akhirnya mempengaruhi bangsa-bangsa lainnya yang ada di Asia dan Afrika lainnya. Baiklah, itu semua adalah penjelasan dari pembentukan pemerintahan Indonesia. Semoga video yang saya buat ini bermanfaat bagi kita semua. Jika ada salah dan janggal dalam pengucapan maupun perkataan saya, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.